Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya bagaimana mengukur kesehatan sebuah perusahaan atau emiten dari yang namanya hutang. Nah, ini biasanya orang terjebak nih di sini. Kelihatannya perusahaan bagus, perusahaan yang terkenal, tahu-tahu hutangnya banyak, digugat, pada akhirnya pilot, gitu-gitulah. Nah, menurut kami melihat rasio hutang akan tahu betul-betul kesehatan sebuah perusahaan. Jadi kalau valuasi akan melihat bagus tidaknya, kalau ini kesehatan, sehat enggak? Sehat dulu lah, laba kemudian, gitulah istilahnya. Nah, biasanya kalau untuk melihat ini itu ada beberapa rasio yang penting dilihat, yaitu pertama debt to equity ratio atau yang biasanya orang sebut dengan DER, yang kemudian current ratio, yang berikutnya adalah quick ratio. Walaupun orang hanya melihat DER-nya saja, tapi kalau kami biasanya dengan current sama quick. Nah, mari kita perhatikan baik-baik. Kalau debt to equity ratio itu berarti hutang dibandingkan dengan ekuitas. Tapi kalau quick ratio ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban hutang dalam jangka pendek, ya, tanpa memperhitungkan stok atau upah. Jadi betul-betul ada dana berapa atau rasio lancarnya untuk membayar hutang. Kalau saya baca pengertiannya 30-90 hari dalam jangka waktu itu. Tapi kalau saya pribadi berpendapat pokoknya kalau misalkan dia ditagih hutang dia bisa gitulah. Nah, kalau current rasio ini bedanya, itu adalah rasio lancar untuk menilai atau mengevaluasi perusahaan agar bisa membayar kewajiban jangka pendek seperti hutang dan upah, tapi durasinya agak lebih panjang, yaitu 1 tahun. Quick aja artinya cepat ya, jadi cepat bayar hutang gitulah. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik. Ada namanya DER ini, debt to equity ratio, angkanya 0,9. Itu artinya ini masih cukup oke, ya. Semakin kecil DER semakin bagus. Biasanya angkanya 0,3 sampai 2. Ini yang terjadi umum lah di bursa. Tapi saya menetapkan batas aman ya. Kalau Anda ingin investasi perusahaan dan aman, menurut saya itu 1,5. Ya, kalau DER-nya udah di atas itu agak bahaya lah. Walaupun ada orang yang berani mengambil risiko, yaitu utangnya tinggi karena perusahaan itu masih butuh untuk berkembang. Tapi kalau kami tipe-tipe yang tidak terlalu berani dengan mengambil risiko di atas DER 2 atau bahkan 3 ya. Biasanya kami toleransinya di 2 masih oke lah, tapi kalau bisa 1,5 minimal maksimal. Kita beri contoh ya. Ini ada perusahaan namanya Waskita, ini ada perusahaan Ruis ini ya kodenya. Debt to equity ratio-nya 7. Bayangkan 7 kali daripada ekuitasnya hutangnya itu. Apa yang terjadi? Dan Anda tahu Waskita itu pada tahun 2023 di bulan apa saya lupa itu bermasalah dengan hutangnya karena ada kemungkinan gagal bayar dari 7 ini. Dan kemudian kita bandingkan dengan Luis yang 0,9 aman ya. Mungkin Luis ini pendapatannya tidak besar, tapi kalau secara kesehatan ini perusahaan masih oke lah. Nah, kalau ini mungkin pendapatannya agak besar, tapi karena hutangnya jadi berat ya jalannya itu. Ada beban bunga dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Bahkan rawan gugatan lah istilahnya seperti itu. Nah, ada juga yang namanya interest coverage, yaitu rasio perbandingan antara pendapatan dan beban suku bunga perusahaan. Ya, jadi bunganya besar atau enggak itu bisa diketahui. Tapi uniknya gini, interest coverage itu kalau angkanya sangat kecil itu memang tidak bagus. Karena apa? Pendapatan perusahaan tidak cukup untuk membayar bunga. Ya, kalau angkanya kecil berapa? Di bawah 1. Tapi kalau angkanya terlalu besar,
itu juga tidak begitu bagus. Kenapa? Karena perusahaan enggan untuk menggunakan biaya pinjaman atau enggan meminjam untuk mengekspansi. Kita lihat di sini ya, interest coverage-nya ini udah minus ini. Jadi kan luar biasa besar ya. Ya kalau minus itu luar biasa besar. Sedangkan di sini 1,6 masih oke lah. Jadi seperti itu, kita bisa melihat lah ya. Makanya free cash flow-nya minus yang ini. Minusnya besar sekali, 475 miliar, bayangkan. Jadi seperti itu. Nah, inilah bagaimana cara kita melihat perusahaan itu sehat atau tidak. Maka saya selalu mengatakan investasi di pasar modal itu bisa kita ukur, bisa kita nilai, bisa kita perhatikan sehat atau tidak. Semoga sama dari jauh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.